Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Anissa Rizaldi dengan NIM 21231086. Baiklah, di sini saya akan memaparkan video pembelajaran dan salah satu kasus dari topik suhu dan kalor dengan mata kuliah Kapita Selepta dengan dosen pengampu yaitu Bu Tuti Lestari, SSI, MSI. Nah, di sini saya akan memberikan satu kasus terkait dengan materi suhu dan kalor, yang mana saya akan mengambil bagian dari kalor, yaitu peristiwa perpindahan kalor. Nah, pada contoh kasus yang akan saya berikan ini yaitu jika sebuah es batu dimasukkan ke dalam air panas, maka akan terjadi perpindahan kalor. Air panas akan melepas kalor, sedangkan es batu akan menyerap kalor dari air panas. Nah, apa maksud dari kasus ini? Yuk kita pelajari. Apa makna menyerap dan apa makna melepas? Dari es batu yang menyerap kalor, air panas akan melepas kalor. Apa makna dari hal tersebut? Menyerap kalor ini dapat menyebabkan perubahan wujud dari padat ke cair, yaitu meleleh atau mencair. Nah, sebaliknya, jika suatu benda yang menurun suhunya atau mendingin, maka benda tersebut akan melepas panas atau kalornya, sama seperti kasus yang sebelumnya kita bahas tadi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu air panas akan melepas kalor, sedangkan es batu itu akan menyerap kalor, sehingga ketika es batu dimasukkan ke dalam air panas, maka es batu akan menyerap kalor dari air panas tersebut. Sedangkan air panas akan melepas kalor, sehingga es batu itu akan mencair, dan sedangkan air panas nanti akan menurun suhunya karena dimasukkan es batu. Sesuai dengan persamaan kalor yang sudah kita bahas dari kasus tadi, itu adalah Q sama dengan M kali C kali T2 kurang T1. Nah, yang mana keterangan dari rumus ini yaitu Q sama dengan kalor yang dibutuhkan, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis, T sama dengan perubahan suhu. Massa itu berbanding lurus dengan kalor. Dari hal ini, jika semakin banyak massa yang digunakan, maka kalor akan semakin besar, tergantung apakah kalor yang diterima atau dilepaskan. Misalnya, jika mencari kalor yang dilepaskan, maka pada contoh yang sudah kita bahas tadi atau kasus yang sudah kita bahas tadi, yaitu pada air, berarti massa airnya lebih banyak. Nah, berarti dari kasus es batu yang dimasukkan ke dalam air panas tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya akan terjadi proses perpindahan kalor jika es batu dimasukkan ke dalam air panas. Nah, setelah membahas kasus tadi, berarti kita akan membahas materi terkait dengan peristiwa perpindahan kalor. Nah, peristiwa perpindahan kalor ini apa ya kira-kira? Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas peristiwa perpindahan kalor. Nah, apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Perpindahan kalor ialah berpindahnya kalor dari benda menggunakan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Nah, perpindahan ini mengakibatkan terjadinya percampuran suhu asal ke benda yang lainnya. Dari peristiwa perpindahan kalor, terdapat 3 jenis perpindahan kalor. Nah, yang pertama yaitu konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi ini biasanya dapat terjadi pada zat padat. Nah, selanjutnya pada konduksi juga memerlukan zat perantara atau medium. Perpindahan kalor juga tidak diikuti oleh zat perantara. Nah, adapun contoh dari jenis konduksi ini adalah yaitu ketika es batu yang meleleh saat dimasukkan ke dalam air panas tadi, yang sudah seperti kita contohkan di kasus pertama tadi. Nah, yang kedua ada konveksi, yaitu perpindahan panas pada zat gas dan cair yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Nah, beberapa contoh dari perpindahan panas secara konveksi yaitu terjadinya angin darat dan angin laut pada siang hari. Yang kedua, AC yang dinyalakan di ruangan akan panas.
dan yang terakhir itu pada ketika seseorang memanaskan air. Nah, ada yang ketiga yaitu radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan secara langsung dari sumber panas ke lingkungannya tanpa menggunakan medium atau perantara apapun. Nah, dari contoh yang ketiga ini atau contoh radiasi ini yaitu pada matahari terik di siang hari terasa panas walaupun matahari berjarak sangat jauh dari kita. Yang kedua yaitu ketika menghangatkan tubuh dekat dengan sumber api. Nah, yang selanjutnya ketika memanaskan makanan dengan microwave, dan yang terakhir yaitu ketika panas dari bola lampu. Nah, dari video pembelajaran pada kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika es batu dimasukkan ke dalam air panas, maka es batu akan menyerap kalor dari air panas tersebut. Nah, sedangkan air panas akan melepaskan kalor sehingga suhunya akan berubah menjadi lebih rendah. Nah, baiklah, dari video singkat ini semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.